Lihat lagi, Mazmur 62, ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Setiap waktu, bukan kadang-kadang, setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkan di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amen. Curahkan isi hatimu. Daripada dicurahkan kepada orang, curahkan kepada Tuhan. Nah, kenapa seringkali kita cari orang untuk mencurahkan? Karena kita tidak setiap waktu percaya kepada Tuhan. Kalau lagi turun imannya, mau murtad yang ngeri, mau ngomong sama Tuhan kurang percaya, cari orang. Siapa tahu ada jalan keluar. Kalau setiap waktu kita percaya kepada Tuhan, saudara, engkau akan berkata, seperti yang Mazmur katakan, aku mencurahkan isi hatiku Tuhan di hadapanmu. Karena Mazmur berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ini perintah, saudara. Jadi ketika engkau tertekan, cerita gitu loh sama Bapakmu di surga. Ngomong, saudara. Ya Tuhan, aku kok gini-gini, ini kok ngomong ini Tuhan. Katanya, tirokno omongannya, saudara. Ya, cerita semua. Gitu. Cerita semua, ngomong sama dia. Curahkan isi hatimu. Mengeluh dengan dia. Gak apa-apa. Sampaikan. Engkau akan disembuhkan. Karena ketika Tuhan mulai engkau makan firman, membangun kita, belajar terbuka. Curahkan isi hatimu. Detail kepada Tuhan. Akan luar biasa. Amen, saudaraku. Puji Tuhan. Belajar ngomong begitu, cerita. Seperti anak kecil, kalau cerita sama papinya, semua cerita nih gitu. Sampai detail, sampai kadang-kadang tuh kita sebagai orang tua, langsung to the point. Kalau anak saya cerita yang besar tuh, detail ya kalau cerita. Ini. Dia mau, soalnya bukan gitu Pak, dia cerita lagi gitu. Itu bagus, saudara. Dan anak gitu kalau doa didengar Tuhan. Tadi malam didoakan lagi. Mau tidur, kepala saya agak pusing. Saya ngomong sama istri saya, aku agak pusing ya. Terus dia bilang, Papa didoain mau enggak? Dia mau. Datangi saya, dia pegang kepala saya. Saudara, tapi dia doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Papa tidak boleh banyak mikir. Tidur nyenyak. Tidak boleh banyak mikir. Tidur yang nyenyak dalam nama Yesus. Amin. Saya ngajari sampo, aku tidak ngerti, saudara. Ya, itu doanya dia, dan tadi malam saya tidur nyenyak sekali. Tidak banyak mikir. So, mari belajar seperti anak kecil. Anda sampaikan isi hatimu. Anda wadul kepada, wadul tahu wadul? Anda komplain dengan bahasa Jawa lebih wadul kepada Bapakmu di surga. Yang ketiga, Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat. Ayat yang ke-17 mulai. Orang kalau belajar mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, saudara belajar surrender, belajar menyerah. Istilahnya Charlie apa? Solendri, bukan. Surrender. Haleluya. Lukas 4:17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara sekalian, saya pernah ketika di Israel, saya mengunjungi ini, bait reruntuhan dari sinagog yang di Nazaret ini. Saya kunjungi tempat itu. Dan saya
Buat saya itu tempat sangat khusus sekali. Pertama-tama karena di tempat itulah Yesus pertama kali menyatakan dirinya. Tapi yang kedua yang lebih khusus lagi karena ada janji Tuhan yang sebetulnya Tuhan berikan buat gereja ini. Itu diberikan dari ayat ini. Pada waktu kita baru mulai beli gedung ini kotor sekali keadaannya. Kami baru bangun brak di belakang sana. Kecil ya, kira-kira mungkin sekianlah semimbar ini, sepanggung ini. Kita bangun brak. Dan orang tukang-tukang masih bersihkan, masih berserakan kotor sekali, sedang dibersihkan. Dan waktu itu pagi hari kami berdoa, Pak Yusak Cipto pas datang, jadi kami minta untuk ikut berdoa, mendoakan tempat ini. Kami belum kumpul semua, Pak Yusak datang lebih awal, terus dia jalan-jalan di tempat ini. Dia putar-putar, kotor sekali. Saya sih nggak ikut dia, tapi dia putar-putar gitu. Sambil muter-muter, dia ngomong gini, Tuhan, Petrus Agung iki jemaat sithik. Zaman itu kan kita baru kira-kira 175 orang gitu ya kalau kebaktian. Oh bukanya gedung sakmene gede ini nggo apa? Gitu pertanyaannya ya. Dia bilang ini jemaatnya sedikit kasih gedung sekian besar itu buat apa? Tapi Roh Kudus menjawab langsung saudara. Dia bilang tempat ini akan penuh. Lalu saya tanya, caranya gimana kok bisa penuh? Terus satu ayat keluar di hatinya dia. Dan bunyinya begini, dan mata semua orang memandang akan dia. Lalu dia cerita, aku hanya dapat pesan Tuhan, ini tempat akan penuh, caranya gimana? Dikasih kalimat yang keluar, dan mata semua orang memandang akan dia. Lalu kemudian dia bilang, itu di mana ayatnya? Lalu kami semua cari, dan ternyata pada ayat yang ke-20 berkata, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Rupanya ayat ini yang jadi. Nanti ketika saya baca ayat sebelumnya, saya tahu itu terjadi oleh karena apa? Dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku. Tempat ini akan penuh oleh karena Roh Tuhan dan oleh karena urapannya. Amen, saudaraku. Bukan oleh karena program kita, bukan oleh karena manusia, tapi oleh karena Rohnya sendiri. Dan hari ini kita sudah mulai melihat akan kegenapan dari apa yang dijanjikan Tuhan. Anugerahnya besar. Nah, sekarang bagaimana Tuhan menyembuhkan kita? Yang pertama, dia harus bangun kita dulu. Yang kedua, kita harus terbuka, detail sampaikan isi hati kita. Yang ketiga, hanya lewat pengurapan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saudara, tanpa urapan Roh Kudus, tidak mungkin akan terjadi. Nah, dalam bahasa Inggrisnya digunakan beberapa kata. Yang pertama, to preach the gospel, to heal the broken hearted. Yang ketiga, to preach deliverance. Dan yang terakhir, receiving of sight to the blind. Receiving. Dan yang paling akhir, to set liberty. Ini bagi yang buta. Saudara perhatikan, Injil diberitakan, preach. Tapi broken hearted disembuhkan. Siapa? Pengurapan itu akan menyembuhkan. Seringkali gak bisa hanya diomongi. Dengar ya Iren ya. Gak bisa hanya diomongi. Harus di-heal. Kalau gospel harus di-preach. Counselor hanya bisa ngomongi, tapi nggak bisa heal. Kenapa? To heal the broken hearted. Itu kerjaan dari Roh Allah sendiri. Anointing. Deliverance, preach. Saudara sampaikan kebenaran, orang akan mengalami pelepasan. Sebetulnya menurut saya satu kali ketika Allah pulihkan semuanya, gak perlu berjam-jam nengkingi orang kelepasan. Saudara, sampaikan kebenaran, melepaskan.
Ketika orang buta, terima kesembuhan, buka matanya. Ingat, dia preach the gospel dan dia heal the broken hearted. Dan pengurapan itu begitu. Injil disampaikan membangun, kata Mazmur 147, lalu Allah mengobati akan hati yang luka. Persis sama. Sebelum dia menyembuhkan, dia sampaikan Injil, firman kebenaran, firman kasih karunia. Ketika firman disampaikan, hati kita akan disembuhkan. Kalau kita ngerti ini, kita akan mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Amen, saudaraku. Oleh karena itu penting sekali Roh Kudus dalam hidup kita. Firman Tuhan akan membangun kita. Keterbukaan kita membuat kita bisa percaya, makin percaya kepada Allah. Semua keluhan, luka dalam hatimu kau sampaikan kepadanya. Roh Allah akan mulai heal, mulai menyembuhkan. Nah, ketika dia mulai menyembuhkan, satu langkah terakhir. Sebelum akhirnya saudara lepas dari semua trauma masa lampau, kepahitan dalam hidupmu. Yang keempat, Kisah Rasul 24. Ayat yang ke-16. Kisah Rasul 24 ayat yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. King James berkata, I exercise myself. Aku melatih diriku sendiri. Jadi berusaha itu artinya apa? Latihan. Enggak ada cara lain. Saudara dan saya harus latihan. Nah, caranya gimana? Simple. Ini, saudara. Kalau Anda dilukai oleh seseorang atau jengkel dengan orang tertentu, sebelum itu berlarut-larut, firman yang engkau makan akan membuat engkau sadar bahwa ini tidak boleh. Okay? Roh Allah akan mulai menemplak akan hatimu, menggelisahkan engkau berkata ini enggak benar. Kalau itu pada titik tertentu tidak cepat bisa hilang, saudara perlu latihan. Apa caranya? Rendahkan dirimu, datang kepada orang yang bersangkutan dan minta maaf. Loh, tapi saya nggak salah, Pak. Lah itu latihan. Terbuka bilang, Pak, Bu, Mas, Koh, Ci, sorry. Aku ini salah. Bukan mau genah-genahan, saudara. Enggak. Datang untuk mengakui kesalahanmu. Aku ini jengkel dengan kamu. Saya minta maaf. Kalau saudara latihan seperti itu, bagus, saudara. Dalam hidup rumah tangga, hal seperti itu harus mutlak. Sejak saya menikah, berlanjut sampai punya anak, kami punya kebiasaan begitu. Dan terutama dengan anak, itu lebih susah. Dengan suami istri pun kadang-kadang kita orang timur tertutup sekali. Susah bilang maaf ya, susah. Tapi saya paksa, tanpa saya ngerti ayat ini sebelumnya, sudah tak jalani, saudara. Begitu keliru, minta maaf. Nah, sering kali dalam kasus dengan istri saya, misalnya, tahun-tahun pertama kami menikah, Tuhan itu tekan saya, tanda petik, untuk jadi orang yang selalu harus mulai minta maaf dulu. Tidak urusan salah mana yang benar, yang mana enggak urusan. Pokoknya hati sudah enggak enak atau membuat istrinya enggak enak, minta maaf dulu. Pertama-tama saya komplain, Tuhan, gua bener. Tapi Tuhan berkata, minta maaf. Dan ternyata itu luar biasa hasilnya. Dalam perkembangannya, saudara tahu, nah orang kan berkata gini, nah tapi nek digonokno kan nyai sesuai kurang ajar. Ya kan? Kan sak penake iki kurang ajar. Anak gue merendah terus kan tidak. Ternyata tidak. Karena pada waktu saudara mau merendah seperti itu,
otoritas rohani ditambahkan dalam hidupmu. Sehingga, dengerin saudara, ini saya buka rahasia keluarga sedikit. Tapi ini penting buat saudara. Saya nggak tahu bahwa akhirnya kelak seperti itu. Tapi pertama-tama dia minta saya begitu terus. Wah, orang laki itu gengsinya tinggi loh saudara. Ya? Orang laki itu gengsinya lebih tinggi. Dan orang perempuan itu lebih rendah. Lebih bisa merendah. Bukan lebih rendah statusnya, tapi gengsi-gengsinanya itu agak sedikit dibandingkan orang laki. Tapi ketika Tuhan ngajar saya begitu, ternyata tanpa saya ngerti, otoritas rohaninya ditambah. Lalu apa yang terjadi? Dan memang dalam beberapa saat, sekian bulan, setahun lebih itu terus begitu, lama-lama istri saya kebiasaan. Mesti dia akan nunggu saya minta maaf dulu. Dan selalu saya kerjakan. Sampai akhirnya Tuhan rubah. Apa yang terjadi? Ketika dia mulai bukan kurang ajar sih sebetulnya ya. Oh dia baik sekali sih. Orangnya mumpung tidak ada saudara. Ketika dia mulai ngerempet gitu dan mulai sedikit berani begitu, Tuhan sendiri yang selalu gitu. Sekarang ini saudara, sampai begini. Kalau sudah mulai kayak orang tanda petik jahili gitu, saudara tahu ya, suami istri jahili begitu, nanti kita nggak bisa doa dia. Ditutup semua, surga ketutup buat dia. Tobat. Baru nanti dia belajar. Minta ampun sama Tuhan. Terus minta didoakan saya, buka lagi. Wong kunci kerajaan saya megang Petrus, saudara. Ya, Alkitab loh, makanya. Makanya ganti nama Petrus semua lah. Kunci Allah, kerajaan surga, kasihkan kamu. Makanya tak bukai lagi. Masuk lagi. Nah, ternyata begitu, saudara. Tapi tidak membuat saya jadi begini, enggak. Lawang latihan bertahun-tahun mesti harus minta maaf dulu. Siapa yang senang keluarga pertentangan? Enggak ada tuh. Semua ingin dalam sejahtera, dalam sukacita. Itu cara Tuhan mengatur. Latihan. Nah, dengan anak yang sama terjadi sejak kecil. Seringkali kalau saya marah dengan anak saya, ternyata setelah tahu bahwa ternyata anak saya ini enggak salah. Saya hanya salah ngerti. Tuhan didik saya, minta maaf kepada anakmu. Sampai sekarang kami kerjakan sebagai orang tua. Enggak malu, enggak. Kalau salah, minta maaf. Dan tidak pakai kata sorry, enggak. Sorry dengan maaf. Untuk orang Indonesia, beda. Sorry ya. Tapi kalau maaf ya, beda. Jadi saya dorong Anda kalau mengucapkan maaf. Jangan, sorry ya sih, sorry ya. Nah, itu enggak sepenuh hati. Sorry, enggak sepenuh hati. Ya kan? Bilang maaf, lebih berat. Coba enggak percaya. Bilang sorry lebih enteng soalnya. Kalau bilang maaf itu lebih berat. Jadi belajar maaf, saudara. Dan itu akan membuat kita sehat sekali. Amen, saudara. Itu latihan, exercise. Lama-lama Anda akan punya gaya hidup begitu. Anda mau jengkel sama siapa? Jengkel, maaf. Dan itu cara yang seperti itu akan membangun sekali. Dan sampai hari ini, Tuhan terus didik saya untuk seperti itu. Nah, itu tidak urusan salah atau benar. Pokoknya kamu mangkel, sakit hati, dongkol di sini, wah ini nggak benar. Kalau saya bisa langsung atasi, ini bukan dari Tuhan, tengking hilang, selesai. Tapi kadang-kadang ada yang sampai cukup dalam, saudara. Dan itu hanya bisa hilang kalau engkau ketemu dengan orangnya langsung dan diselesaikan. Dan saya jamin hubungan kalian dengan orang itu akan jauh lebih bagus. Dan lebih dewasa, lebih mature lagi. Dengan cara seperti itu akan luar biasa. Sebetulnya ini disampaikan oleh John Bevere waktu dia di Tawangmangu Family Camp, saudara. Tapi ini yang saya tahu ya. Ketika dia khotbah beberapa session dia merasa berat sekali.
Tapi akhirnya jujur, saya harus berkata pada saudara, sepertinya buat saya, semua yang dikhotbahkan itu buat saya pribadi. Ngajar sesuatu, membangun sesuatu. Dan 95 ini, saya mengalami anugerah Tuhan. Dilepaskan dari hal seperti itu, luar biasa. Amen, saudaraku. Jadi mari kita izinkan Tuhan sendiri yang mengatur hidup kita, menyembuhkan kita, dan mengangkat hidup kita lebih jauh. Amen. Mari kita berdoa sama-sama. Jangan mau dibodohin setan, saudara. Jangan mau dibodohin iblis. Jangan mau. Jangan mau. Belajar 4 kunci itu Anda pegang dalam hidupmu. Saudara akan jadi manusia baru. Engkau akan makin kuat di dalam Dia. Haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan. Malam hari ini Engkau menyembuhkan lebih jauh akan hati kami. Tuhan, biar kami terima mana dari surga yang membangun hidup kami. Biar kami belajar terbuka dengan Tuhan, menyampaikan semua keluhan dalam hati kami. Biar kami belajar ya Tuhan, mengizinkan Roh Kudus dan pengurapannya yang mengerjakan hidup kami. Dan beri hati kami setiap kali berlatih terus untuk belajar punya hati yang murni dan tulus di hadapan Tuhan dan manusia.